Selamat malam sahabat bisnis Sulawesi. Bagaimana istirahatnya? Ya, sebelum beristirahat bolehlah menyimak obrolan di live Instagram bisnis Sulawesi karena Sahabat Putra hadir menemani malam sahabat semua dengan obrolan ringan. Nanti kami akan ngobrol terkait bagaimana sih sebetulnya mengubah pola pikir atau mindset pekerja menjadi pengusaha. Nah, saya akan ngobrol ringan terkait dengan hal itu, dan saya nanti akan ngobrol atau berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat saya dari Brawijaya Group Indonesia atau BGI. Nah, di sana nanti akan bergabung bersama kita ada Bapak Iwayan Supriyanta, owner dari BGI, dan juga salah satu didikan BGI, Mas Andi Muhammad Fadli. Nah, di mana saat ini Mas Fadli ini sudah menjadi seorang pengusaha yang tergolong sukses. Beliau menjadi owner office di Madiun. Nah, seperti apa sih sebetulnya BGI mengubah pola pikir atau mindset pekerja menjadi pengusaha, dan seperti apa pengalaman yang dialami oleh Mas Fadli selama di BGI. Nah, itulah yang akan kita ulas. Jadi teman-teman atau sahabat bisnis Sulawesi, jangan kemana-mana, pantengin obrolan ini sampai tuntas nanti, karena ini pasti akan menginspirasi, memotivasi kita semua, dan pasti akan bermanfaat atau memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, pantengin terus obrolan kami. Dan sekarang saya langsung saja akan mengundang Bapak Iwayan Supriyanta, owner dari BGI, dan juga Mas Fadli, Andi Muhammad Fadli, yang merupakan owner office Madiun. Selamat malam Pak Wayan. Pak Wayan, bagaimana bisa mendengar suara saya? Malam juga Mas Fadli. Malam Li. Selamat malam. Siap, diganggu dulu sebentar waktunya, waktu istirahatnya. Siap. Karena banyak sekali sahabat-sahabat bisnis Sulawesi yang mempertanyakan bagaimana sih sebetulnya BGI ubah pola pikir seorang pekerja menjadi pengusaha, dan seperti apa pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Mas Fadli yang selama bergabung di BGI. Nah, itu nanti kita akan ulas atau kita obrolin secara ringan, santai saja Pak Wayan, Mas Fadli, sehingga bisa menginspirasi atau memotivasi teman-teman atau sahabat bisnis Sulawesi yang ada di luar sana. Oke, ya. Pak Wayan, Mas Fadli. Oke, saya langsung ke Pak Wayan dulu ya. Pak Wayan, kalau kita mau mengubah pola pikir ini atau mindset seseorang dari pekerja menjadi pengusaha, tentu bukan hal yang mudah ini Pak Wayan, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan sebagaimana BGI lakukan selama ini. Nah, kira-kira apa yang selama ini dilakukan oleh BGI sehingga artinya dalam waktu singkat sudah berhasil mengubah mindset seseorang di sini? Bagaimana ini Pak Wayan? Saya pribadi ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk semua ya, sahabat bisnis Sulawesi ya. Pertama yang saya mau sampaikan sebelum saya jawab pertanyaannya di Bali itu tentang bisnis kami apa sih, Brawijaya ini apa gitu kan banyak orang nanya Brawijaya Group ini bidang usahanya apa sih gitu kan. Brawijaya Group ini kita bidang usahanya di pemasaran dan kewirausahaan Bali ya. Jadi di mana pemasarannya kami banyak item, dan kewirausahaannya kami melatih dan mendidik anak-anak muda milenial yang senang bisnis, yang bisa kami rubah mindsetnya untuk jadi pengusaha. Kami bantu mereka untuk jadi pengusaha seperti itu. Jadi beberapa sih, ada 4 keuntungan buat sahabat-sahabat semuanya yang bergabung di Brawijaya Group Indonesia. 4 keuntungan mengikuti pelatihan training ya. Yang pertama itu pelatihan trainingnya gratis beli Bali. Jadi anak muda milenial yang hadir ke kita ini, walaupun usia ada yang sudah agak di atas 30 tahun, itu gratis ya. Tidak ada pemungutan biaya Rp1 pun ketika mereka mengikuti pelatihan kewirausahaan ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua,
yang didapat dari BGI ini adalah tunjangan training prestasi. Jadi selain mereka tidak mengeluarkan biaya Rp1 pun, mereka juga dapatkan tunjangan training prestasi. Jadi kami mendorong mereka ketika training ini betul-betul mereka berprestasi. Ya. Nah, yang ketiga, mereka mendapatkan sertifikat. Justru tahapan sertifikatnya sampai 3 tahap tuh. Ya, tahapan pertama namanya sertifikat leadership, di mana diberikan oleh perusahaan, oleh BGI sebagai pengakuan bahwa teman-teman itu sudah lulus di bidang kepemimpinan. Nah, sertifikat yang kedua diberikan oleh investor kami. Jadi namanya sertifikat manajerial, sebagai bentuk mereka lulus di program kewirausahaan. Nah, sertifikat yang ketiga adalah sertifikat bisnis. Jadi sertifikat bisnis ini bukan perusahaan yang memberikan pengakuan, tapi bentuknya sudah negara melalui keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi nanti berupa akte pendirian perusahaan. Seperti itu, 3 tahapan. Nah, tahapan yang keempat, keuntungan buat sahabat-sahabat yang bergabung di BGI adalah keuntungannya mendapatkan modal usaha. Nah, kebetulan perusahaan kami ini didukung oleh 2 perusahaan, disupport oleh 2 perusahaan di Indonesia. Yang pertama sebagai investor kami, supplier kami, itu namanya CDSI. Jadi perusahaan dari Australia yang punya orang Australia yang mensupport dan mendukung kami di bidang produk, ya. Nah, perusahaan yang kedua yang sebagai support system itu namanya Cobra Code Power. Ini kebetulan beliau aslinya di Sulawesi Selatan sini, tapi berdomisili di Palu. Namanya Pak Haji Amrullah Kasim. Beliau ini, Cobra Code Power ini adalah perusahaan support system di 32 provinsi. Jadi banyak membantu dan mensupport kami. Jadi itulah yang membuat kami bisa ada sampai di Sulawesi Selatan ini. Nah, bagaimana cara saya untuk merubah mindset teman-teman yang notabene lah, rata-rata orang sekarang kan mentalnya rata-rata karyawan. Cari kerja, bagaimana mereka saya kerja, tidak ada terpikir dalam pikiran mereka, karena saya pernah menanyakan dari semua orang yang hampir 95% ketika saya bertanya dengan orang, mereka tidak memiliki keyakinan untuk mereka bisa jadi pengusaha. Bagaimana cara untuk merubah itu? Saya selalu begini, balik. Saya selalu saya bertanya sama mereka 3 hal yang saya tanya. Tapi nanyanya serius benar saya sama mereka itu. Jadi saya melibatkan betul-betul, saya bawa nama Tuhan. Apapun keyakinan, apapun agamanya, saya nanyanya 3 hal sama mereka. Karena ketika mereka tidak memiliki keyakinan, walaupun kita sudah menyiapkan pelatihan gratis, tunjangan, kita sertifikat dan modal bisnis, mereka tetap tidak memiliki keyakinan. Karena confident atau gimana dari mereka, ya. Jadi saya tanya satu, yang pertama, cara merubah mindset mereka yang tidak yakin menjadi yakin. Pertanyaan pertama saya, yakin nggak Anda kalau Tuhan Anda satu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Semua peserta yang datang melamar atau apa, semua yakin bahwa Tuhannya satu. Yang kedua, pertanyaan saya kedua, yakin nggak kalau Tuhanmu maha segalanya, maha kaya, maha dan maha segalanya? Semua orang bertanya, mereka menjawab, oh saya sangat yakin. Saya yakin. Pertanyaan yang ketiga, kamu harus jawab dengan itu. Kamu percaya nggak, yakin nggak kalau Tuhanmu akan memberikan apapun yang kamu butuhkan di dunia ini kalau kamu usaha? Seperti mobil, seperti rumah, seperti bisnis, yakin nggak kalau Tuhanmu bisa memberikan itu? Dengan kamu usaha. Mereka menjawab semuanya yakin. Semuanya yakin. Saya tanya balik mereka, setelah saya tanya 3 pertanyaan itu, kamu yakin nggak kalau kamu bisa jadi pengusaha? Tidak ada satupun mereka yang menjawab tidak yakin. Semuanya yakin, balik. Jadi ternyata begini, yang saya amati dari selama ini, kenapa orang tidak yakin dia bisa jadi pengusaha? Karena tidak meyakini yang 3 tadi. Dia yakin, dia bilang yakin, tapi tidak paham. Ya itu yang membuat saya mampu merubah mindset orang yang awalnya datang mau cuma jadi pekerja, mereka bisa berubah mindset bahwa Tuhan mereka maha kaya, Tuhan mereka maha baik, dan mereka jadinya memiliki keyakinan bahwa mereka juga bisa jadi pengusaha. Yang penting saya usaha dan niat, dan ada jalannya. Ini yang utama, ada jalannya. Di BGI jalannya ada, peluang bisnisnya ada,
teman-teman tidak usah keluar uang, gratis, dan mendapatkan modal bisnis ya, yang seperti yang Mas Fadli dapatkan sama ketika dia datang di BGI juga dari nol. Seperti itu ya, karena dia dasarnya dari karyawan, kita bisa rubah mindsetnya dengan metode yang tadi. Seperti itu, beli balik. Terlihat gitu ya, keuntungan yang diperoleh terlihat dari sahabat-sahabat bisnis Sulawesi yang menyaksikan siaran kita malam hari ini. Top Babe, top Wayan, mantap BGI. Oke. Belum saya lanjut ini, terima kasih untuk teman-teman atau sahabat bisnis Sulawesi yang sudah menyaksikan obrolan kita dan tetap menyaksikan ini sampai tuntas ya, karena ini pasti akan menginspirasi, memotivasi kita semua untuk bagaimana kita menjadi usaha, intinya seperti itu ya. Pak Wayan, dengan beberapa hal yang dilakukan tadi mungkin saja bisa mengubah itu. Tapi kalau kita lihat pola pikir atau mindset ini kan sebuah ada sesuatu yang prinsip, ada sesuatu yang mendasar dalam pribadi seseorang gitu. Ini tentu dibutuhkan sebuah sistem yang luar biasa, terstruktur dan terukur untuk bisa melakukan hal itu. Nah, kalau di BGI sendiri seperti apa sistem yang dijalankan sehingga orang secara teori seperti yang Pak Wayan sampaikan tadi, saya yakin saya bisa. Tapi dengan sistem yang tidak terukur, yang tidak luar biasa terstruktur, otomatis tidak akan mampu untuk mewujudkan teori tadi. Nah, kalau di BGI seperti apa nih Pak Wayan? Kami ada aturan main, ada sistem, ada aturan yang memang dijalanin di dalam perusahaan beli balik. Jadi kami memiliki 5 sistem dasar di dalam perusahaan kami. Dengan 5 sistem dasar ini wajib mereka pahami, dimengerti, dan mereka praktekkan. Kalau mereka pahami, mengerti, dan praktek, betul-betul mereka belajar ke 5 sistem ini, saya jamin, tidak akan lebih dari 6 bulan mereka pasti jadi pengusaha. Karena banyak orang yang 3 bulan, 4 bulan, mereka sudah lulus dan mereka jadi seorang wirausaha hari ini di Indonesia. Jadi ada beberapa sistem yang pertama itu bagaimana tentang komunikasi. Kami sebut di sini di perusahaan kami tentang 5 langkah cara berkomunikasi yang benar itu seperti apa. Ya, itu tahapan yang pertama. Tahap yang kedua, bagaimana kita belajar tentang 8 langkah untuk sukses. Bagaimana sih langkah-langkah orang sukses itu? Itu ada sistemnya dia. Yang berikutnya, kita belajar tentang sistem winning attitude. Bagaimana mereka memiliki sikap untuk jadi seorang pemenang. Seperti itu. Bagaimana sikap mereka harus sikap pemenang. Karena kita sadarilah bahwa proses atau pelatihan pasti ada tantangan, pasti ada hambatan. Tapi dengan sikap mereka selalu bersikap jadi pemenang, mereka menang. Yang berikutnya tentang Formula 4, Formula lapangan. Bagaimana mereka punya budaya kerja yang benar. Ya, itu anunya. Budaya kerja yang benar, yang baik lah. Itu sistem yang keempat. Dan yang terakhir adalah 5 langkah leadership. Bagaimana mereka jadi pemimpin ini. Itu yang betul-betul kami bentuk, kami ajarin mereka, kami ajarin teorinya, kami ajarin prakteknya, sehingga mereka paham dengan sendirinya. Ketika mereka sudah menguasai sistem, mereka menjadi orang yang sangat mudah kita ajak ngobrol, membuka wawasan mereka lebih gede, seperti apa gitu kan. Jadi pola pikir yang awalnya, apa sih, repot banget sih orang jadi bisnis, dan mereka merasa itu sangat mudah gitu. Ketika aturannya dijalani, begitu. Saya tertarik untuk menindaklanjuti pernyataan Pak Wayan. Ada 5 langkah menjadi seorang leadership, gitu ya, 5 langkah leadership. Tapi dulu Pak Wayan saya beralih ke Mas Fadli dulu, karena saya sangat bersemangat ini kalau misalnya harus ngobrol dengan orang usaha muda yang sukses ini, saya agak semangat gitu. Mudah-mudahan sahabat yang di rumah juga semangat ya untuk menyaksikan kita. Mas Fadli, kalau misalnya tidak mungkin Mas Fadli begitu datang pertama kali sudah langsung bercita-cita menjadi pengusaha gitu. Pertama kali ke BGI, pasti Mas Fadli datang dengan pikiran bahwa bekerja di BGI seperti ya, gitu ya. Nah, bagaimana tiba-tiba datang yang berharap ada ekspektasinya sebagai seorang pekerja, tiba-tiba bisa dirubah ini dan saat ini terbukti sukses menjadi salah satu pengusaha yang terkantor di Madiun ini, Mas Fadli. Pertanyaan saya, apa sih hal-hal yang diberikan oleh BGI sampai akhirnya Mas Fadli merasa klik, oke, saya akan sukses di sini?
seperti apa Mas Fadli kalau bisa diceritakan? Oke, makasih Beli Bali. Selamat malam buat semuanya. Boleh saya sapa dulu penonton-penonton di sini? Boleh. Oke. Selamat malam semua sahabat BGI. Selamat malam semua sahabat bisnis Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Oke. Jadi saya mau bercerita tentang waktu awal saya bergabung di BGI. Sebenarnya waktu itu kita kembali dulu ya ke tahun 2020. Jadi waktu itu tahun 2020, tepatnya di tanggal 22 April. Saya masih ingat itu tanggal 22 April. Pertama kali saya ya Sudah berarti ya. bagaimana Beli? Oh iya, pas awal pandemi. Awal pandemi. Oke. Jadi waktu itu 22 April saya pertama kali bergabung di PT BGI. Jadi awalnya saya melihat pamflet loker BGI itu saya cuma pengen melamar aja di situ. Saya belum tahu BGI ini kayak gimana. Yang jelas saya cuma tahu dia bergerak di bidang marketing entrepreneur atau pemasaran dan kewirausahaan. Terus untuk posisinya sendiri, waktu itu saya melamar sebagai manajer, karena waktu itu saya lihat manajer yang income-nya paling tinggi. Tapi saya belum tahu kayak gimana sih prosesnya untuk itu. Oke, jadi waktu itu saya melamar, di situ langsung diinterview langsung sama direkturnya sendiri, Pak Bewayan Supriyanta. Dan akhirnya diundang untuk hadir lagi besok ikuti pembekalan bisnis marketing plan. Oke, jadi waktu itu pada saat itu saya langsung memulai, setelah pembekalan itu saya memulai pelatihan di Brawijaya Group Indonesia. Saya ini orang nggak ada dasarnya sama sekali di dunia marketing, jadi saya nggak tahu sama sekali kayak gimana sih marketing ini. Saya kan ini mantan karyawan yang mana tugasnya cuma tentang administratif saja. Saya nggak tahu sekali dunia marketing ini kayak gimana. Nah, cuma karena saya ada kemauan waktu itu, dan waktu itu saya bergabung juga dimentori langsung oleh mentor saya, Pak Muhammad Dandi. Nah, sekarang dia berkantor di Kediri. Ya, Pak Muhammad Dandi. Waktu itu pertama kali saya diperkenalkan tradisional marketing di BGI. Wah, kacau. Saya tidak tahu sama sekali kayak gimana. Saya tidak punya skill itu yang disebutkan tadi, bahwa bagaimana caranya untuk bertemu dengan customer, skill komunikasi, confidence saya tidak ada sama sekali. Gak ada. Apalagi motivasi, manajemen saya gak ada. 5 skill itu gak ada sama sekali sama saya. Tapi karena saya merasa tertantang, masa orang lain bisa, masa yang ini bisa, dia bisa, saya nggak bisa gitu. Jadi sebentar, kita nyambung ini ceritanya sebentar, sampai kenapa saya sampai yakin untuk melanjutkan berwirausaha di BGI. Nah, jadi waktu itu saya merasa tertantang. Wah, saya harus bisa ini. Jadi akhirnya saya belajar terus, mempelajari sistem dasar perusahaan BGI, dan alhamdulillah akhirnya saya mampu juga. Saya bisa lah menguasai 5 skill itu. Kenapa saya yakin dan sampai klik berproses di BGI ini? Karena betul-betul di BGI ini memberikan sebuah peluang tanpa melihat apa latar belakang orang itu, apa latar pendidikan orang itu, semuanya bisa. Yang penting ada kemauan untuk mau dilatih. Itu yang membuat saya keyakinan. Memang BGI memberikan peluang itu. Bayangkan Pak, di BGI kalau kita bercerita tentang umur 17 tahun sudah ada yang bisa jadi manajer. Kalau umur 20 tahun banyak. Bukan seperti itu, jangankan itu. Bahkan ada di BGI orang yang tidak mempunyai latar pendidikan sama sekali bisa juga jadi manajer. Makanya kenapa saya tadi bilang nanti akan nyambung situ. Di situ saya termotivasi. Kok orang yang tidak berpendidikan saja bisa? Masa saya yang notabene-nya cukuplah untuk pendidikannya, kan? Nggak bisa. Makanya di situ saya termotivasi dengan tentunya
melihat juga BGI memberikan peluang-peluang itu, banyak promosi waktu itu, bahkan banyak yang sampai running office sendiri. Nah, disitulah saya yakin hanya membulatkan tekad saya untuk taruh di bisnis BGI ini. Mungkin seperti itu, Bli. Oke, kalaupun BGI memiliki tata cara pendidikan untuk orang-orang yang datang ke situ, memiliki sistem. Tapi kalau misalnya kita sendiri tidak memiliki bekal untuk bagaimana dengan bekal yang diberikan oleh BGI, tentu tidak akan jalan juga, akan seperti itu. Nah, kalau Mas Fadli sendiri seperti apa? Kalau bisa dibagikan ke sahabat-sahabat semua, bekal apa sih memang yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga bisa klik dengan BGI? Kayak tadi kan mungkin Mas Fadli memiliki sifat tertantang itu ya, sifat tertantang, memiliki kuat juga di situ. Selain itu apa kira-kira yang memang harus dimiliki sehingga ayo kita di BGI dengan cara seperti ini pasti sukses gitu. Oke. Yang pastinya untuk sifatnya yang dasar itu yang pertama adalah kemauan dulu. Mana-mana pasti kemauan dulu. Saya kan bergabung di BGI karena mau dulu. Mau. Jadi saya ikut kemauan ketika saya melihat di dalamnya banyak hal-hal positif. Banyak hal-hal positif yang saya dapatkan di BGI. Yang tadinya mungkin hidup kita tidak teratur jadi teratur. Tadinya bangun kita saja tidak teratur jadi teratur semua. Nah, itu banyak, pokoknya banyak hal-hal positif. Jadi yang pertama adalah kemauan dulu. Ketika kita sudah mau, kita komitmen sama diri kita. Nah, ketika kita sudah komitmen, ya sudah bagaimana caranya kita menjalankan komitmen yang sudah kita buat. Itu saja kalau dari saya sih. Oke, komitmen dan bagaimana caranya kita menjalankan komitmen yang sudah kita buat. Dan Mas Fadli, dari awalnya yang mungkin tidak teratur jadi lebih teratur, mungkin ada juga yang awalnya tidak enak, sekarang jadi enak gitu ya. Iya. Mungkin secara kehidupan mungkin ada banyak perubahan di situ ya. Oke, sekarang saya ke Pak Wayan ini, ke Babe. Kalau teman-teman di BGI menyebutnya Babe. Oke, panggilannya Babe. Panggilannya ya, sebutannya bagian anak di BGI ya. Ya, Babe. Saya dipanggil. Betawi kan? Oke, tadi sempat kita skip terkait dengan 5 langkah leadership itu, Pak Wayan. Kalau boleh disebutkan seperti apa saja yang sudah selama ini ditanamkan oleh BGI. Oke. Tentang 5 langkah leadership itu kami begini, Bli Bali. Kan sekarang ini orang jadi pemimpin itu, saya bilang 4 kerja 1 hasil. Tapi hasilnya jangan di nomor 1, hasilnya nomor 5 gitu kan. Apa yang harus kita lakukan untuk kita jadi pemimpin? Pertama adalah di sistem kami itu tentang positif mental attitude. Bagaimana mereka memiliki sikap mental yang positif dulu. Ada beberapa hal yang harus mereka positif di dalam bisnis kami. Sehingga betul-betul kami bisa latih mereka untuk mereka jadi pengusaha. Yang pertama itu mereka harus positif dulu dengan apa? Dengan produk. Dengan produk-produk perusahaan mereka harus positif. Kalau mereka negatif dengan produk-produk perusahaan, secara otomatis mereka tidak mampu melakukan pelatihannya. Seperti itu. Nah, yang kedua, positifnya dengan wilayah kerja. Tempat di mana mereka melakukan aktivitas pelatihan training, mereka harus belajar memiliki sikap yang positif. Karena apa? Tempat itu adalah tempat belajar buat mereka. Tuh. Yang berikutnya, mereka harus positif dengan apa? Dengan organisasi, dengan leader atau pimpinan atau manajer yang ada dalam perusahaan harus positif. Kalau mereka tidak positif dengan pimpinan atau dengan leader yang ngajarin mereka juga nggak bisa berhasil. Karena banyak orang hebat di Bali tidak berhasil di bisnis kami karena merasa dirinya jauh lebih hebat daripada konsultannya. Dari segi pendidikannya bagus, apa kan banyak juga yang S2, ada sampai yang doktor datang melamar. Merasa dirinya hebat, tapi ketika disuruh kerja, mereka pelatihan mereka merasa ya gitulah
ego yang tinggi, akhirnya mereka nggak mampu untuk mengikuti. Nah, yang berikutnya, mereka harus positif dengan aturan sistem yang ada di perusahaan, tentang kedisiplinan mereka, tentang semualah aturan sistem. Itu yang harus mereka pahami di poin pertama untuk jadi pemimpin. Yang poin kedua, harus belajar bertanggung jawab atau responsibility. Mereka harus belajar banyak hal yang harus mereka tanggung jawab. Bagaimana mereka bertanggung jawab dengan kehadiran dan kedatangan mereka untuk pelatihan. Karena satu hari saja mereka tidak mengikuti pelatihan, itu udah sama dengan mengulang 1 minggu. Ketinggalannya seperti itu. Yang berikutnya, mereka harus bertanggung jawab dengan penampilan dan kerapian mereka. Karena penampilan salah satu penunjang keberhasilan kita pelatihan. Terus yang berikutnya, harus mereka belajar bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil, terutama tentang produk yang mereka bawa dari perusahaan dengan tentang uang. Harus belajar bertanggung jawab itu. Baru masuk tahapan yang ketiga, di mana poin ketiga dari 5 langkah untuk jadi pemimpin adalah bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana kalau kita berhasil, kita mengajarkan, dan kalau kita tidak berhasil, kita belajar gitu. Harus betul-betul punya rasa rendah hati untuk belajar dan mau mengajar. Tapi di poin penting dari poin yang ketiga, kita bekerja sama dengan orang lain ini adalah kemampuan kita jadi pemimpin, itu mampu bekerja sama dengan orang yang kita tidak suka ataupun sebaliknya. Karena kan banyak orang hari ini, kapan nggak suka, oh udah, marah aja gitu. Tapi nggak bisa. Karakter pemimpin kalau gitu, mereka nggak akan mampu jadi pemimpin. Oke, baru yang poin keempat, baru menjalankan aturan, pahami sistem. Jadi aturan sistem. Jadi ada sistem, aturan, ada 5 sistem yang kami sebut, itu mereka pelajari satu-satu, baru berhasil. Dan yang kelima, baru profitable, baru bentuknya keuntungan. Jadi orang mau jadi pemimpin di kami itu keuntungan di poin kelima. Jadi bagus dan tidaknya poin kelima tergantung poin pertama sampai poin keempat. Kalau bagus penerapan prakteknya bagus, mereka asal dapatkan keuntungan yang bagus. Yang akan seperti Pak Andi Fadli berikutnya, mereka akan jadi pengusaha berikutnya. Tapi banyak orang hari ini datang, nomor satu adalah keuntungan. Oh, saya berapa uang saya, kapan ini? Nah, itu yang membuat mereka jadi gagal. Karena yang di pikiran mereka cuma uang, lupa kerja gitu loh. Jangan sampai kita mau jadi pemimpin, poin pertama uang, poin ketiga uang, poin kedua uang, poin ketiga uang, poin keempat uang, poin kelima baru kerja. Ini enggak lah. Seperti itu. Jadi poin 1 sampai 4 kerja, baru hasilnya nomor 5. Itu Pak Bali, tentang 5 langkah orang untuk jadi pemimpin ya. Oke, sekarang kembali geser ke Mas Fadli. Dari 5 langkah ini mungkin sejauh ini apa yang paling sulit dihadapi ini atau dijalankan ini Mas Fadli? Kalau saya sendiri merasa ada poin ketiga keempat, bekerja sama dengan orang yang baik kita sukai, tidak bersama dengan orang yang kita sukai, otomatis akan gampang bisa tercapai. Kalau tidak kita sukai ini, nah kalau Mas Fadli sendiri apa kendala yang selama ini dihadapi? Nah, kalau saya sih nggak ada kendala sama 5 langkah leadership itu. Kalau saya ada kendala Pak dengan 5 langkah leadership itu, mungkin saya tidak running bisnis di sini. Pertama tentang apa? Tentang positive mental attitude. Oh, saya paling positif. Kedua tentang responsibility. Wah, saya kalau tentang tanggung jawab ini saya paling jaga betul. Apalagi sampai mau menghilangkan barang. Boleh ditanya sama Babe Wayan, saya selama pelatihan di Makassar, kenapa juga mungkin Babe Wayan percaya sama saya, akhirnya saya sampai running office di sini, karena saya barang sepeser pun saya tidak pernah hilangkan. Saya tidak berani sekali di Makassar itu. Saya selalu ingat pesannya Babe Wayan. Bagaimana barang satu pieces aja kamu belum tidak bisa jaga baik-baik, bagaimana ketika kalian nanti udah pegang kantor, ada sampai ratusan pieces di dalam situ. Itu paling saya tanamkan. Kedua tentang WWP, saya pernah bekerja juga sama orang lain, bekerja sama orang lain. Buktinya aman-aman saja. Jadi kalau bercerita tentang 5 langkah leadership, mungkin saya nggak ada kendala. Saya jalankan 5 langkah leadership ini. Mungkin begitu. Mudah-mudahan banyak lagi Mas Fadli berikutnya ya dari BGI. Mohon maaf ini Komang Ajanawadi yang meminta bergabung karena di Instagram hanya bisa bergabung 2 orang selain hostnya. Mungkin di lain kesempatan kita Mbak Komang ya. Nah, kembali ke Babe atau Pak Wayan. Pak Wayan, juga mungkin setelah
tidak mungkin setiap yang kita jalani itu jalannya lempeng-lempeng begitu saja atau mulus begitu saja. Pasti ada lubang-lubangnya, ada jurang-jurangnya yang kita lihat. Nah, kalau sejauh ini BGI sendiri apa kira-kira kendala yang sempat atau pernah dihadapi oleh BGI? Karena kalau saya baca dari visi misinya, salah satu visi dari BGI ini adalah bagaimana menciptakan pengusaha milik atau pengusaha andal dan kemudiannya akan mampu membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Karena kalau kita lihat kan BGI ada di beberapa provinsi ya, di Indonesia. Nah, sejauh hal yang dihadapi untuk bagaimana BGI mampu menciptakan pengusaha ini seperti apa, Pak ya? Oke, tentang kendala, Bali, sebenarnya semua bisnis pasti ada kendala ya. Kendala banyak lah, karena apalagi di era digital hari ini orang selalu kan ada yang plus dan minus sebenarnya, plus minus. Jadi kendala saya yang pertama, Pak Bali, di mana orang sekarang biarpun kita sudah latih gratis, kita dan bersertifikat dan mendapatkan modal bisnis sekalipun kita berikan peluang itu, mereka tetap satu yang jadi kendalanya adalah ketidakyakinan untuk diri mereka sendiri. Padahal mereka yakin dengan Tuhan mereka, tapi ada juga orang-orang tertentu yang memang dasar dia tidak bisa maju dan berkembang bersama kami karena mereka tidak memiliki keyakinan dalam diri mereka. Itu yang pertama. Ya, mereka rasa mindernya, rasa banyaklah, merasa diri nggak mampu, minder, ya selalu cuma berkutat di masalah pikiran sebenarnya. Pikiran yang mereka selalu berpikir sulit itu yang pertama, orang-orang yang saya dapat. Yang kedua, di mana ada faktor lingkungan dari keluarga mereka, dari teman, dari sahabat, dari pacar yang ketika mereka pelatihan ini tidak mendukung. Yang mereka pahami bahwa mereka training pelatihan kewirausahaan ini ketika belajar tentang marketing, mereka ini dilatih untuk jadi sales, Bali. Itu yang dalam pikiran mereka karena mereka di luar tidak paham gitu. Seandainya mereka mau hadir ke kantor, kita jelasin tujuan mereka pelatihan kenapa harus mengikuti pelatihan marketing tradisional, mereka jangankan anaknya, mungkin orang tuanya sendiri mau ikut bergabung bersama kami gitu. Karena ada yang seperti itu di kantor kami. Jadi kendala yang berikutnya Bali yang saya lewati selama ini adalah banyaknya adanya orang-orang yang gagal, yang dimana mereka baru 1 hari atau ada yang 1 jam atau baru 1 hari 2 hari di perusahaan kami belum mengerti sistem, belum mengerti apa yang tujuannya, mereka sudah memvonis bahwa BGI itu nggak bagus lah, saya ini mau datang tapi saya kok jadi sales gitu. Padahal mereka itu belum mengerti bahwa tujuan kami melatih orang-orang untuk jadi pemimpin pengelola bisnis berikutnya, mereka wajib mengikuti pelatihan di bidang marketing tradisional ini untuk membentuk 5 skill dasar yang harus mereka miliki, Bali. Mereka harus bagus komunikasinya, mereka harus bagus konfidennya, motivasinya, manajemen dan leadershipnya. Makanya kami melakukan bentuk pelatihan itu dan belum ada metode lain. Cuma itu metode satu-satunya untuk kami ciptakan orang untuk jadi pemimpin berikutnya. Seperti itu ada 3 hal ya. Yang pertama dari mereka sendiri, diri sendiri. Yang kedua biasanya dari keluarga, orang tua, teman, sahabat mereka yang tidak mengerti dengan bisnis kami. Yang ketiga dari ex perusahaan yang pernah bergabung bersama kami setengah hari atau 1 jam dan sudah memberikan vonis ya di media sosial biasa lah. Seperti itu. Oke. Kalau Mas Fadli sendiri seperti apa dukungan dari pihak keluarga dan pernah nggak menghadapi teman-teman yang notabene ex dari BGI yang memberikan bisikan-bisikan yang kurang bagus? Seperti apa Mas Fadli? Oke, kalau dukungan dari keluarga terus terang aja sih, waktu awal saya bergabung di sini melakukan pelatihan, malah keluarga kurang mensupport karena itu tadi kembali lagi karena keluarga nggak tahu kayak apa sih di dalamnya BGI ini, kayak apa sih di dalam bisnis ini dalamnya. Yang tahu kan kita yang berproses itu. Makanya sampai saya nggak mendengar kata-kata orang lain, apa kata keluarga saya, apa kata orang tua saya, yang tadinya dia nggak tahu kayak gimana, saya nggak mendengar. Saya fokus saja menjalankan pelatihan di BGI dan alhamdulillah
sekarang juga sudah running office. Kalau sekarang cuma sudah positif. Sekarang sudah positif, orang sudah dibelikan kendaraan. Oke. Kalau artinya begini Bli Bali, mungkin orang tua juga mungkin yang hadir karena namanya kita kan masih berproses, belum melihat apa-apa. Tapi ketika udah melihat sebuah hasil, nggak mungkin lah dia hati, pasti positif sudah kan. Mumpung keluar ini sedikit terkait dengan hasil, kalau bisa di-share, kalau kita bisa bukan untuk sombong ini ya, kira-kira apa sekarang perubahan dari sisi ekonomi, dari segi lifestyle seorang Mas Fadli dibanding bergabung di PGI dengan Oke, kalau cerita lifestyle ya sebelum waktu itu kan saya pernah juga bekerja ya, lumayan lah penghasilan saya bekerja jadi karyawan di salah satu perusahaan badan usaha milik negara gitu. Tapi setelah itu saya balik ke Makassar, saya tinggalkan kerjaan itu, ya lifestyle saya otomatis menurun, lifestyle saya menurun karena income saya nggak ada lagi. Nah, akhirnya sampai ketemu Brawijaya Group. Jadi saya juga mau berterima kasih nih sama BGI sudah memberikan peluang bisnis ini kepada saya khususnya. Terima kasih juga sama investor, sama support system, Cobra Good Power, sama CDS ya. Nah, alhamdulillah kalau tentang lifestyle sekarang artinya mencukupi lah, cukup lah. Kalau mau beli ini bisa. Bisa. Untuk lebih spesifiknya nggak usah disebut deh kayaknya. Masih minder saya sama Pak Wayan. Oke, syukurlah Pak Wayannya kalau misalnya BGI bisa menghasilkan orang-orang seperti Mas Fadli ini yang notabene dari segi kehidupan walaupun sebelumnya sudah bekerja di BUMN atau apa dengan penghasilan juga tidak sedikit, tapi dengan bergabung di BGI dengan penghasilan yang lebih otomatis menjadi kesyukuran tersendiri. Nah, kira-kira kedepannya seperti apa? Apa yang bisa disarankan untuk sahabat-sahabat BGI yang saat ini masih bergabung, yang masih berjuang bersama untuk nanti bisa mencapai titik seperti yang Mas Fadli rasakan saat ini, seperti yang disampaikan Pak Wayan sebelum ke Mas Fadli. Ya, oke. Buat sahabat BGI, jangan berputus asa. Jadi jangan putus asa, jalanin prosesnya. Tetaplah jadi orang yang rendah hati, jangan jadi orang yang semakin baik. Kita baru paham dikit, jadi orang yang sombong, jangan. Tak rendah hati, tetap jadi pendengar yang bagus. Dan berikutnya, kita ini cuma punya dua tangan. Kalau ada orang-orang negatif, kita tidak bisa nutup mulut-mulut orang-orang negatif itu, tidak bisa. Karena tangan kita dua, kan? Nah, cukup yang kita lakukan, fokus dengan apa yang kalian kerja, tutup telinga kalian, gunakan kedua tangan kalian untuk menutup kuping kalian, sehingga yang berisik itu tidak ada dengar, dan biarkan mereka sendiri suatu hari nanti akan menutup mulut-mulut mereka dengan telapak tangan mereka sendiri yang negatif-negatif itu ya. Fokus, jangan terlalu banyak mikir, enjoy dengan aktivitas trainingnya. Saya jamin Anda juga akan menjadi Pak Muhammad Fadli berikutnya. Oke, salam dari Surabaya, salam balik ini banyak sekali umatnya Pak Wayan. Oke, kita memang tidak perlu menutup mulut orang yang ngomong apapun. Kalau saya pribadi tidak menutup telinga kita dengerin aja, nikmati apa yang mereka sampaikan. Tapi kita tidak semua yang kita dengarkan perlu kita resapi. Ya lepasin aja begitu saja gitu. Masa segala sampah juga harus ditampung segala gitu, jangan kan. Kecuali kalau kita mau menganggap diri kita ini tempat sampah, ya tampung aja. Oke. Kalau sendiri seperti apa yang bisa disampaikan ke sahabat-sahabat semua yang menonton saat ini untuk bagaimana sama-sama berjuang sampai akhirnya berada di puncak yang paling tinggi lah atau teratas. Seperti apa hal yang bisa disampaikan oleh Ya, kalau kita terlahir sudah menjadi seorang pemenang, jangan jadi pecundang di muka bumi ini. Jangan menyerah, cintai kerjaan Anda, fokus sama kerjaan Anda, geluti kerjaan Anda, cintai kerjaan Anda. Kalau kita sudah cinta, Pak,
wah dijamin kita akan bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Sama halnya kalau kita cinta sama wanita, segala cara dilakukan untuk mendapatkan hatinya. Jadi hampir mirip perjuangannya ya. Iya. Oke, ada sebetulnya banyak sekali yang ingin saya obrolin gitu ya, karena masih banyak pertanyaan di benak saya. Tapi mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali Pak Wayan, Mas Fadli di lain kesempatan, atau mungkin sahabat-sahabat yang lain yang ingin ngobrol-ngobrol, kita berbagi satu sama lain, memberikan motivasi, menginspirasi. Oke, nanti kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan ya. Banyak sekali lulusan dari BGI menyebar di kota-kota besar di Indonesia, dan ya mereka hari ini jadi pengelola usaha mereka di bisnis mereka masing-masing. Oke, sejauh mereka datang dari nol, dari nol, betul nol, tidak ada biaya, tidak ada apa, tidak ada biaya apa. Pada lutut terpintu. Terima kasih juga buat CDSI sebagai supplier dan investor kami, sudah sangat mendukung kami sampai hari ini dan untuk kedepannya. Terima kasih Mr. Troy ini dari Australia. Berikutnya buat Cobra Code Power sebagai support system kami yang sangat membantu dan mendukung kami sampai hari ini. Terima kasih buat Pak Haji Amrullah Kasim. Terima kasih atas supportnya selama ini ya. Sip. Oke, salam sama Mr. Troy sama Cobra Code Power ya juga ya. Karena saya senang sekali berbagi untuk memberikan inspirasi atau motivasi sahabat-sahabat, apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini. Banyak sekali teman-teman yang mungkin ada yang hilang pekerjaan dan sebagainya, lagi mampu menampung mereka untuk kemudian menjadikan mereka seseorang, kan seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Wayan, Mas Fadli. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri perjumpaan kita? Kalau saya cukup sih. Mungkin bagus aja ini kalau beli Bali, Babe, diajak ketemu sama Mr. Troy sama super system kita juga. Ya, beli Bali ini lebih yakin lagi, oh apakah betul nggak ya ada investornya ini? Ya kan? Jujur, pertama kali saya mewawancari teman dari sebelumnya ada Mas Samsul, kemudian Mas Fadli yang nantinya mengatakan bahwa oke, sekarang omset banyak ini loh gitu. Ini betulan gitu, tapi kalau begitu melihat portofolionya dari macam-macam, oke, saya sangat yakin dengan begini. Apalagi betul. Ya di kantor ngobrol-ngobrol banyak dan oke, makanya saya ingin mengajak Pak Wayan, teman-teman yang lain di BGI untuk kita sama-sama berbagi, sama-sama menginspirasi untuk di luar sana. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Wayan, Mas Fadli, obrolannya kali ini dan pasti bermanfaat dan sangat menginspirasi juga motivasi. Sampai jumpa. Oke, saya akhiri ya. Ya, oke. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton. Terima kasih.